Mengejutkan dan mengharukan publik. Kalah dari Thailand, ini janji Indra Syafri saat Timnas U20 Indonesia lawan Korea Selatan. Media Vietnam auto ketar-ketir, Malaysia coba berkiblat cara sukses Timnas Indonesia, Vietnam takut akan semakin tenggelam di ASEAN. Mood Sintayong naik, Arab Saudi dalam keadaan buruk bersama Roberto Mancini jelang hadapi Timnas Indonesia. Impian Jidabin main di Kalik dan perkuat Timnas Indonesia Senior, besok lawan Korsel, saya ingin persembahkan yang terbaik. Bikin malu Argentina dengan skor 1-0, pelatih Korea juga ingin sempurnakan Sold Out on Us Cup 2024 dengan hancurkan Timnas U20 Indonesia. Meski kalah dari Torino, media Italia tetap puji performa solid Jay Itzes bersama Venezia. Kapten Timnas U20 Indonesia legowo gol Thailand penuh kontroversi. Wasit sudah minta maaf tak beri fair play. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mengejutkan dan mengharukan publik. Kalah dari Thailand, ini janji Indra Syafri saat Timnas U20 Indonesia lawan Korea Selatan. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, berkomitmen untuk menurunkan skuad terbaiknya pada pertandingan terakhir Sold Out on Us Cup 2024 melawan Korea Selatan. Di laga kedua turnamen ini, Indonesia harus menelan kekalahan 0-2 dari Thailand pada 30 Agustus 2024 di Mokdong Stadium, Seoul. Dalam pertandingan tersebut, Indra Syafri melakukan rotasi besar dengan menurunkan beberapa pemain baru untuk memberikan mereka kesempatan bermain. Keputusan ini diambil karena tim pelatih ingin mengevaluasi potensi pemain-pemain baru menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Gol cepat Thailand yang dicetak Chalan Rian pada menit ke-10 dan gol kedua dari Rattabhum Panghechon di menit ke-90 memanfaatkan kesalahan lini belakang Indonesia. Meski kalah, penampilan Timnas U20 Indonesia layak diacungi jempol karena mereka menunjukkan permainan yang rapi meskipun masih ada beberapa kekurangan yang dimanfaatkan lawan. Indra Syafri tetap positif dan melihat hasil ini sebagai bagian dari proses evaluasi timnya. Kami sengaja melakukan perubahan line up untuk menguji kualitas pemain baru dan ini sangat penting untuk penilaian kami ke depan, ujar Syafri. Menjelang pertandingan melawan Korea Selatan pada 1 September 2024, Syafri memastikan akan menurunkan pemain terbaiknya untuk mendapatkan hasil maksimal. Dengan hanya 1 hari istirahat, pelatih asal Sumatera Barat ini bertekad mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kemenangan atas Korea Selatan di laga terakhir ini akan menjadi dorongan positif bagi persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri yakin bahwa susunan tim terbaik yang akan diturunkan dapat membantu Garuda Nusantara meraih hasil yang diharapkan. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.
Media Vietnam auto ketar-ketir Malaysia coba berkiblat cara sukses timnas Indonesia, Vietnam takut akan semakin tenggelam di ASEAN. Media asal Vietnam, Soha menilai Malaysia sedang berupaya meniru cara sukses yang ditempuh timnas Indonesia. Cara pertama adalah mendatangkan pelatih asal Korea Selatan. Seperti yang diketahui, kesuksesan timnas Indonesia sejauh ini tak terlepas dari tangan dingin Shin Tae-yong. Timnas Malaysia sendiri sebelumnya sempat mendatangkan pelatih asal Korea Selatan yakni Kim Pen-gon. Namun hubungan keduanya tak bertahan lama karena Kim Pen-gong memutuskan mundur dari jabatannya. Posisi pelatih di timnas Malaysia kini ditempati oleh Paul Marty Vicente. Hanya Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohd Amin belum lama ini mengakui pihaknya tak menutup kemungkinan kembali mendatangkan pelatih asal Korea Selatan. Kali ini, sosok yang menjadi kandidat adalah mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo. Kami akan menilai prestasi Paul Marty. Kita membuka peluang untuk membuktikan kemampuan mengendalikan Harimau Malaya. Tetapi pada saat yang bersamaan kami juga melihat ada beberapa pelatih lain. Salah satunya adalah Park Hang-seo ada dalam radar. Kata Hamidin, cara kedua adalah dengan menaturalisasi banyak pemain. Soha menilai Malaysia berpeluang melakukan hal tersebut karena punya banyak pemain keturunan di luar negeri. Federasi Sepak Bola Malaysia juga berupaya memanfaatkan sumber daya pemain berdarah Malaysia yang dilatih di Eropa dengan lebih baik. Tim Malaysia punya banyak kasus pemain naturalisasi, tulis Soha. Sementara itu, Soha meminta Vietnam mulai mewaspadai langkah yang dilakukan Malaysia. Pasalnya, timnas Indonesia telah membuktikan hasil manis dengan mendatangkan pelatih asal Korea Selatan dan menaturalisasi banyak pemain Eropa. Kesuksesan skuad Garuda mempermalukan Vietnam dalam 3 laga terakhir menjadi salah satu buktinya. Tim Vietnam harus berhati-hati, tim Asia Tenggara lainnya Malaysia juga mengikuti jalur yang sama seperti Indonesia. Bintang naturalisasi telah membantu timnas Indonesia menjadi lebih kuat dengan cepat dalam waktu singkat. Dan jika hal serupa terjadi pada Malaysia, maka tantangan timnas Vietnam dalam waktu dekat akan meningkat signifikan, tulis Soha. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself. Mood Shin Tae-yong naik, Arab Saudi dalam keadaan buruk bersama Roberto Mancini jelang hadapi timnas Indonesia. Shin Tae-yong memiliki kabar yang bisa mendongkrak kondisi psikologisnya jelang timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan memulai petualangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan September ini. Mereka tergabung dalam grup C bersama Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina. Laga pertama adalah menghadapi Arab Saudi. Timnas Indonesia akan melawat ke Jeddah, Arab Saudi untuk pertandingan pertama yang akan diselenggarakan pada Jumat (6 September 2024) dini hari pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Arab Saudi merupakan salah satu negara terkuat di Asia dengan berada di peringkat ke-56 dalam ranking FIFA terkini. Mereka juga telah berupaya meningkatkan kualitas dengan menyewa Roberto Mancini sebagai pelatih sejak Agustus tahun lalu. Roberto Mancini bukanlah pelatih sembarangan. Dalam kariernya, dia pernah menangani Inter Milan dan Manchester City. Dia merupakan sosok yang membawa Manchester City meraih gelar juara Liga Inggris 2011-2012 yang pada dasarnya memulai era emas dari The Citizens.
Pada 2021, dia membawa timnas Italia menciptakan kejutan dengan meraih gelar juara Piala Eropa alias Euro 2020. Namun bersama dengan Arab Saudi, Mancini tidak memiliki rekam jejak baik. Dia mengawali eranya dengan 2 kekalahan beruntun dengan skor 1-3 kontra Costa Rica dan 0-1 dari Korea Selatan pada September 2023. Arab Saudi baru meraih kemenangan pada laga kelima bersama Mancini dengan skor 4-0 kontra Pakistan di Piala Asia 2023. Laga terakhir Arab Saudi bersama Mancini adalah kekalahan dengan skor 1-2 dari Yordania pada laga penutup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni lalu. Tren buruk Arab Saudi bersama Mancini ini seolah menjadi kabar baik bagi pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang akan menjadi lawan berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengincar 3 poin dari Jeddah mungkin terlalu sulit, namun tidak mustahil bagi timnas Indonesia. Kendati begitu, target realistisnya tentu adalah untuk mengamankan 1 poin. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I Impian Djida Bin main di Kalik dan perkuat timnas Indonesia senior. Besok lawan Korsel, saya ingin persembahkan yang terbaik. Djida Bin, pemain timnas U20 Indonesia, mengungkapkan impian besarnya untuk bermain di Kalik, Liga Profesional Korea Selatan. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan, Djida Bin, yang saat ini berada di Korea Selatan bersama timnas U-Strip 20 Indonesia, berbicara tentang harapannya yang besar. Timnas U20 Indonesia saat ini tengah berkompetisi dalam turnamen Seoul Earth on Us Cup 2024 dan menunjukkan performa mengejutkan dengan mengalahkan Argentina 2-1 pada laga perdana. Namun pada pertandingan kedua mereka kalah dari Thailand dengan skor 0-2. Djida Bin tak hanya berambisi bermain di Kalik tetapi juga berharap bisa bergabung dengan timnas Indonesia senior. Ia menyebutkan, impian saya adalah bergabung dengan timnas senior Indonesia. Saya menjalani setiap langkahnya secara bertahap dan suatu saat nanti saya ingin bermain di Kalik. Selama berada di Korea Selatan, pemain berusia 18 tahun ini sempat berbagi pengalaman menarik dengan rekannya dari timnas U20 Indonesia menjelajahi kuliner lokal. Saya tidak bisa mengunjungi banyak tempat, tapi saya menyimpan kenangan indah dengan mengunjungi restoran-restoran lezat bersama teman-teman tim, kata Djida Bin. Menjelang pertandingan terakhir turnamen melawan Korea Selatan pada 1 September 2024, Djida Bin merasa tantangan ini sangat penting. Dengan ayah yang berasal dari Korea Selatan, pertandingan ini memiliki makna khusus baginya. Meski begitu, Djida Bin bertekad untuk membantu timnas U20 Indonesia meraih kemenangan. Ia menegaskan, saya memiliki target untuk memenangkan turnamen ini. Ini merupakan langkah penting untuk persiapan Piala AFC. Jadi, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenangkan setiap pertandingan, termasuk melawan Korea, negara asal ayah saya. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bikin malu Argentina dengan skor 1-0, pelatih Korea juga ingin sempurnakan Seoul Earth on Us Cup 2024 dengan hancurkan timnas U20 Indonesia. Pelatih Korea Selatan, Lee Chang-won, mengungkapkan ingin kembali menang di laga terakhir lawan timnas U-Strip 20 Indonesia.
Korea Selatan mampu menang dengan skor 1-0 atas Argentina di laga kedua Seoul Earthon Uscup 2024 Junat (30 Agustus 2024). Satu-satunya gol kemenangan Korea Selatan diciptakan oleh Bak Min-gyu pada menit ke-24. Ini adalah kemenangan kedua Korea Selatan usai sebelumnya mengalahkan Thailand 4-1. Hasil ini mengantarkan mereka di puncak klasemen Seoul Earthon Us 2024. Korea Selatan masih punya satu pertandingan lagi, yakni melawan timnas U-Strip 20 Indonesia pada 1 September 2024. Pelatih Korea Selatan, Lee Chang-won pun membidik kembali kemenangan atas pasukan Indra Syafri. Pasalnya, jika mereka menang, maka Korsel akan sempurna dengan menjuarai Seoul Earthon Uscup 2024. Argentina adalah tim yang kuat, tetapi pemain saya menampilkan performa yang bagus sehingga kami bisa memenangi laga, kata Lee Chang-won. Karena kita menampilkan performa yang stabil dengan memenangi 2 pertandingan. Kami juga ingin menang lawan Indonesia dan memenangi turnamen ini untuk kedua kalinya, tambahnya. Indonesia sendiri harus tumbang 0-2 dari Thailand pada laga kedua mereka. Pasukan Indra Syafri berada di peringkat ketiga dengan poin 3. Pada laga perdana timnas U20 Indonesia juga berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 2-1. Lawan Thailand kita menurunkan pemain dengan line up berbeda karena memang tujuan dari turnamen ini kita akan mencoba beberapa pemain baru, ujar pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri. Sanggupkah timnas Indonesia U20 menang atas Korsel atau tersungkur kembali? Layak kita tunggu ya guys. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and Meski kalah dari Torino, media Italia tetap puji performa solid Jay Itzes bersama Venezia. Bek timnas Indonesia Jay Itzes tampil saat Venezia dikalahkan oleh Torino pada pekan ketiga Serie A. Venezia menjamu Torino di Stadion Pierluigi Penzo, Jumat (30 Agustus 2024 malam waktu setempat. Torino meraih gol kemenangan pada menit ke-86. Gol tim berjuluk Il Toro dicetak oleh Saul Coco. Meski kalah dari Torino, penampilan Jay Itzes tetap mendapatkan pujian. Jay Itzes dinilai berhasil tampil impresif. Pujian tersebut datang dari media Italia, Tutto Venezia Sport. Dia dalam kurung, Itzes tampil solid, tulis Tutto Venezia Sport. Jarang terkalahkan dalam kurung dalam duel. Dan sering memberikan penyelesaian akhir yang baik. Serta tidak bermain buruk dalam mengatur permainan, lanjutnya. Tutto Venezia Sport juga memberikan nilai bagus untuk pemain timnas Indonesia. Jay Itzes mendapatkan nilai 6,5. Pemain 24 tahun tersebut hanya kalah dari Nicolucci Caviglia. Nicolucci mendapatkan nilai 7 pada laga lawan Torino. Eusebio Di Francesco selaku pelatih Venezia angkat bicara soal kekalahan lawan Torino. Pelatih asal Italia tersebut menyebut Jay Itzes dan kolega tidak pantas kalah. Pasalnya, mereka banyak mendapatkan peluang pada laga tersebut. Pada beberapa momen dalam permainan, para pemain sedikit naif tentang penempatan tendangan sudut, ujar Di Francesco. Kami tidak pantas mendapat kekalahan ini, terutama mengingat penampilan kami, lanjutnya. Laga lawan Torino jadi pekan terakhir Jay Itzes sebelum jeda internasional. Jay Itzes bakal tampil bersama timnas Indonesia.
Jay Itzes bersiap untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Laga tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 September 2024. Kapten Timnas U20 Indonesia legowo gol Thailand penuh kontroversi. Wasit sudah minta maaf tak beri fair play. Kapten Timnas U20 Indonesia, Donitri Pamungkas mengaku legowo dengan keputusan wasit yang mengesahkan gol kedua Thailand dalam laga kedua Seoul Earth on Us Cup 2024. Jumat 30/8/2024. Timnas U20 Indonesia harus tumbang 0-2 dari Thailand pada laga kedua Seoul Earth on Us Cup 2024 Jumat siang waktu Indonesia Barat. 2 gol Thailand berawal dari kesalahan para pemain Indonesia sendiri. Pada gol kedua Thailand, kontroversi terjadi saat wasit tidak memberikan fair play padahal pemain Indonesia kehilangan penguasaan bola karena tertabrak sang pengadil lapangan. Melalui serangan balik, Thailand pun mengunci kemenangan 2-0 lewat gol Raptaphum Phankechon. Pemain Timnas U20 Indonesia sempat memprotes wasit karena insiden ini, namun wasit tetap mengesahkan gol Thailand. Kapten Timnas U20 Indonesia Donitri Pamungkas hadir dalam konferensi pers dan mengucapkan terima kasih untuk dukungan supporter Timnas U20 Indonesia. Saya ucapkan terima kasih untuk doa dan dukungannya kepada supporter Timnas Indonesia, kata Donitri. Kita harus belajar ke depannya dan terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tambahnya. Mengenai insiden gol kedua Thailand, Doni menyayangkan keputusan wasit. Namun pemain asal Boyolali itu mengatakan tetap legowo. Doni juga mengaku sang wasit sudah meminta maaf kepada Timnas U20 Indonesia karena tidak memberikan fair play saat proses gol kedua. Saya dan semua pemain kecewa dengan hal itu, kata Doni. Wasit juga tidak memberikan fair play dan momen itu jadi gol juga dalam kurung kebobolan buat kita. Tetapi wasit sudah meminta maaf kepada kita, tambahnya. Sementara itu pelatih Indra Syafri tetap mengambil sisi positif kekalahan dari Thailand. Indra sengaja melakukan rotasi dari laga lawan Argentina sehingga bisa memainkan seluruh pemainnya. Lawan Thailand kita menurunkan pemain dengan line up berbeda karena memang tujuan dari turnamen ini kita akan mencoba beberapa pemain baru, ujar Indra Syafri. Ini penting sekali untuk mengambil kesimpulan nanti. Jadi memang ada perubahan pemain, tambahnya.